ketegangan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat, tantangan dan peluang dalam inovasi fintech. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor teknologi keuangan atau fintech. Inovasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga menarik perhatian global, terutama dari Amerika Serikat. Kali ini yang dibahas dalam video kami mengungkapkan ketegangan ekonomi yang muncul antara kedua negara, terutama terkait dengan perkembangan sistem pembayaran lokal Indonesia, seperti Quick Response Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau JPN. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana inovasi fintech Indonesia dapat menjadi ancaman bagi institusi keuangan Amerika, serta implikasi yang lebih luas bagi ekonomi Indonesia. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk fintech. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, banyak di antaranya yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Inovasi seperti QRIS dan JPN telah memungkinkan jutaan transaksi dilakukan setiap harinya dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional seperti Mastercard dan Visa. QRIS misalnya menawarkan biaya transaksi sekitar 0,3%, sementara biaya transaksi melalui Mastercard dan Visa berkisar antara 1 hingga 3%. Hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam sistem pembayaran Indonesia. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran lokal Indonesia muncul dalam konteks negosiasi tarif dan kontrol ekonomi. Pemerintah AS melihat perkembangan fintech Indonesia sebagai ancaman terhadap supremasi ekonominya. Dalam negosiasi tersebut, AS mengajukan berbagai tuntutan yang tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup energi, investasi, praktik perbankan, dan berbagai sertifikasi. Tuntutan yang diajukan oleh AS seringkali dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol ekonomi, bukan kritik objektif terhadap sistem keuangan Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa frustrasi Amerika berasal dari ketidakmampuannya untuk bersaing dengan sistem yang jauh lebih efisien di Indonesia. QRIS dengan biaya transaksi yang lebih rendah menjadi simbol dari keberhasilan Indonesia dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Perbandingan antara model keuangan global AS dan Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dapat mengganggu sistem perbankan tradisional yang ditandai dengan biaya tinggi dan akses yang terbatas. Sementara AS seringkali mempromosikan budaya utang, Indonesia memiliki resistensi terhadap utang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Salah satu tantangan utama dalam sistem keuangan AS adalah kompleksitas regulasi yang menghambat efisiensi transaksi antar bank. Di sisi lain, Indonesia memiliki regulasi perbankan yang lebih terintegrasi, yang memfasilitasi komunikasi dan transaksi yang lebih cepat. Perbedaan ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia yang dapat memanfaatkan model fintech superiornya untuk menarik investasi asing. Seiring dengan perkembangan sistem transaksi, kekhawatiran mengenai siapa yang mengontrol data menjadi sangat penting. Jika perusahaan-perusahaan Amerika mendapatkan akses ke data keuangan Indonesia, hal ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap privasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk manipulasi ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan data dan melindungi sistem keuangannya dari pengaruh asing. Dorongan untuk melindungi sistem seperti QRIS mencerminkan tren nasionalis yang lebih luas untuk mempertahankan sistem ekonomi domestik dan mempromosikan inovasi lokal yang dapat bertahan dari tekanan global. Memprioritaskan kepentingan ini di atas pengaruh korporasi asing dianggap krusial bagi masa depan ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Dengan memanfaatkan posisi unik budaya dan keuangan, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan. Ketegangan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks inovasi fintech mencerminkan dinamika yang kompleks dalam hubungan internasional.
Sementara Indonesia terus mengembangkan sistem pembayaran lokal yang efisien dan inklusif, tantangan dari AS menunjukkan perlunya strategi negosiasi yang cermat. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi fintech seperti QRIS dan GPN bukan hanya alat transaksi, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi yang dapat mengubah lanskap keuangan di Asia Tenggara. Melalui pendekatan yang strategis dan kolaboratif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat daya saing, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk terus berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung perkembangan fintech, serta membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional. Hal ini akan membantu menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, di mana inovasi dapat berkembang tanpa terhambat oleh tekanan eksternal. Keberhasilan dalam mengelola ketegangan ini akan menjadi indikator penting bagi masa depan ekonomi Indonesia di kancah global.